Oke bro, selamat datang di channel Untuk 21 Untuk 21 Guns. Untuk 21 Guns. Oke, selamat. Yang baru join silakan ya. Disimak video-video sebelumnya ya kan. Atau langsung aja di subscribe. Nggak usah dah. Yang banyak nonton juga gue tahu kebanyakan tuh opreker. Dan iklannya pasti nggak ada. Iklannya pasti di skip. Gue tahu pasti itu. Langsung aja di subscribe ya. Gitu aja dah intinya. Oke. Di sini gue akan ngasih tahu cara gimana nge-flash AOSP terbaru. Oke. Kalau bagi Anda yang posisinya sekarang di room MI Android 10 ya, MIUI Android 10 ya, itu harus downgrade ke Android 9. Seperti yang di gambar ini. Oke. Nah, setelah sudah ini gue mengingatkan lagi, downgrade jangan pakai TWRP ya. Downgrade turun versi Androidnya jangan pakai TWRP. Banyak kejadian, banyak kasus yang break. Gue nggak mau terjadi seperti itu, dan gue juga nggak bakal ada yang tutorial gue tuh kayak gitu, nggak ada ya. Gue ingetin lagi, harus pakai Mi Flash, camkan itu. Oke. Setelah sudah masuk ke Android 9, jangan lupa USB debuggingnya diaktifkan. Ini kan kondisi dalam keadaan off ya. Itu harus diaktifkan supaya bisa install TWRP-nya. Betul? Oke, sampai sini ngerti? Lanjut. Oh iya, dan syaratnya ini sudah UBL ya. Gue lupa, itu ketinggalan. Itu sudah pasti ya. Oke. Cara UBL-nya cari aja di video-video playlist Redmi Note 8 Pro ya. Itu cari aja. Udah banyak banget gue sebenarnya nge-record. Dan ini record yang terbaru untuk AOSP terbaru. Jangan pakai record yang sebelum-sebelumnya. Ya. Jangan cara install yang itu, jangan. Pakai yang ini. Oke. Setelah itu ente download file yang namanya ini. Nanti gue kasih di link description. Cek aja di UI Cheaper. Ini file sebenarnya cuma ada 4 ya. Audio _DSP, lalu ada SCP, lalu ada recovery. Udah itu, 3 doang. Oke. Nah, untuk masuk seperti ini, pencet klik kanan di foldernya, di klik kanan, save. Pencet tombol save, lalu klik kanan pada folder ini nih, lalu pencet open command Windows here. Oke, ngerti sampai sini? Nanti dia akan muncul CMD. Nah, langsung seperti ini. Oke. Nah, dari ini setelah masuk command prompt CMD, jangan lupa ini minimal ADB-nya udah terinstall dan drivernya sudah terinstall dengan sempurna. Oke. Pertama ente ketik Facebook flash audio _DSP audio_dsp.img. Oke, ngerti? Good. Yang kedua, Facebook flash scp.img. Itu yang kedua. Dan ini gue yang kedua dan ketiga ini gue tahu fungsinya SCP itu untuk apa. Kalau nggak salah kemarin si Fabulous bilang, sempat baca ya kan, SCP ini untuk apa. Kalau audio ini mungkin ada di bagian audionya, gue nggak ngerti juga. SCP ini adalah buat SIM card 1 dan SIM card kedua, dan itu sama filenya. Jadi mungkin biar kebaca kali ya SIM cardnya, real fix disebutnya, real fix, pokoknya bagian real lah, real RILL itu bagian signal, supaya misalkan ada problem tanda silang atau apa, mungkin dari situnya, dari SCP-nya mungkin ya, dari SIM card. Nah, setelah keduanya dijalanin, nomor 2 dan 3 jalanin, langsung masuk ke nomor 4. Yang paling penting adalah ini, recovery-nya. Recovery-nya ini baru
ya. Jangan dipakai yang TWRP yang lama, ya. Itu dihapus sekarang semuanya, bahan-bahan yang lama dihapus saja semuanya. Untuk yang OSP ya, itu dihapus saja semua bahannya, karena semuanya beda total, ya, beda total. Karena bedanya kenapa? Di sini nutrinya itu baru semua. Ini untuk sebenarnya ini tuh untuk NFC supaya bisa. Intinya itu. Tapi di sini NFC belum bisa, bro. Mungkin harus bersabar, mungkin ya sekitar bulan ya. Mungkin gue akan tester terus. Selama ini ntar gue akan tester terus. Tester tersebut. Ya. Supaya ngecek NFC doang. Kalau untuk di orang India sana sih ya nggak mungkin bisa, makanya dia butuh tester yang global, entah Cina, entah Indonesia, entah ya pokoknya yang luar, global. Oke, di sini setelah udah install TWRP-nya ya, Facebook Flash Recovery TWRP_star 10 itu harus udah install. Lalu mencet masuk ke TWRP-nya, mencet power sama volume atas. Ya. Oke, ini downloadnya ada di UIC Praja, nanti dicek di link di deskripsi. Oke, kalau nggak mau ribet ngetik kayak gini, gue udah buatin. Nah, tinggal double klik gini aja. Double klik kayak gini. Jadi posisi udah masuk Facebook ya. Jadi tinggal di double klik aja, gitu bro. Simpel kan? Jadi nggak usah ketik-ketik lagi. Itu udah buatin. Sebenarnya ini gue buatin udah lama ya. Sekitar 4 hari yang lalu. Lalu di sini ada sedikit revisi. Gue ubah di bagian apa sih namanya? Ada tambahan bagian anti break ya sekaligus. Aduh gatal mu mata. Oke. Setelah sudah masuk TWRP ya kan. Udah ngerti kan sampai tadi ya. Sudah masuk TWRP, langsung ke menu wipe. Nah, di menu wipe ini opsional sih. Terserah mau dilakuin atau enggak. Tapi kalau gua mending format data. Karena kenapa? Jadi room yang sebelumnya yang ente pakai itu akan dihapus. Maksudnya tuh file-file yang kekunci atau apalah itu di decrypt semua. Oke. Ini format data itu adalah ngedecrypt. Ya, ngedecrypt semua data yang ada di partisi data. Oke. Jangan lupa diketik yes lalu pencet volume paling bawah kanan. Oke. Setelah ini selesai, gue menyarankan langsung ke sini, reboot recovery. Karena di sini nggak ada reboot recovery, jadi langsung aja reboot system ya. Dari reboot system ini ya kan, masuk ke menu reboot, lalu mencet reboot system, tapi mencet volume atas. Oke, pencet volume atas ya, nanti otomatis masuk ke TWRP. Oke, sampai di sini selesai. Yang ngerti kan? Langsung masuk ke bagian sini. Mana bagian web? Oh, bagian web mana? Sebentar bro. Nah ini dia. Nggak kebaca tadi. Oke, setelah masuk ke abis selesai reboot recovery, langsung ke menu web lagi. Ini disebutnya clean install. Gue disebutnya clean install. Jadi webnya itu Delphic, cache, data, sama sistem aja. Internal terserah ya. Kalau internal terserah. Yang penting clean install pokoknya. Tapi jangan di checklist vendornya. Ya, vendor tetap aja dibiarkan saja. Setelah web selesai, install CVW-nya, CFW ya. Ini harus diinstal, tapi installnya cuma 1 kali aja.
Oke, diinstal, ke bagian menu install, lalu dipilih file ini, Begonia A10CFW. Oke. Nah, setelah ini selesai, langsung flash ROM ya. Ya, di sini. Flash ROM-nya ya. Kalau bisa sekarang udah bisa sih, udah normal. Langsung aja flash ROM sama gap sama root. Root opsional sih ya, tergantung ente mau install root atau enggak. Yang penting ROM sama gaps. Gapsnya kalau bisa pakai open gaps aja. Cari yang terbaru, ARM64, terus Android 10. Pilih variannya terserah. Kalau gue sih pakai Pico. Kalau nggak pakai Pico pakai Nano. Ya, terserah sih mau variannya mau bebas. Nah, setelah itu selesai, di reboot sistem aja. Nih, reboot swipe to flash. Setelah selesai di flash, langsung reboot sistem. Nah, ntar muncul home screen-nya deh. Seperti ini. Tana. Ini udah bagian home screen Chasium. Ya. Itu dia. Ini gue installnya udah banyak ya. Udah ada TR Cam sama dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk about phone-nya kita lihat. Nah, ini dia. Di Chasium OS ini kemarin gue ngetes tanggal 4 kemarin karena gue tester. Jadi gue nge-flashnya tuh sebenarnya buatin tutorialnya tuh kemarin tanggal 4 kemarin. Oke, di sini udah Android 10 ya pastinya. Lalu Chasium-nya udah paling terbaru nih, udah 2.6. Oke. Security patch-nya udah paling baru juga, tanggal ini juga. Gitu, Bro. Udah bulan Juni ya. Nah, di sini base band-nya masih Moli LR13R1 SPV1. Oke. Nah, yang menarik adalah kernelnya. Di sini Chasium memakai kernelnya Zenitsu yang sebelumnya itu adalah es krim kernel. Oke, jadi es krim berubah namanya menjadi Zenitsu. Itu berubah total ya. Kernelnya tuh udah beda lagi yang seperti dulu. Dan di sini juga sudah 183. Udah upstream again ya. Udah upstream again. Upstream. Kernelnya udah trimester baru. Mentok di 183. Oke, tapi sel Linuxnya di sini masih permisif. Tapi gue tetap meyakinkan kalau yang operator kalau bisa pakai yang permisif aja. Bagi dev yang ingin ini nih, kalau bisa pakai permisif aja karena permisif itu kalau misalkan install Dolby, install Viper itu harus ke permisif gitu. Oke, di sini build numbernya juga di sini udah Kiki 3A. Ini yang udah terbaru. Jadi silahkan mencobanya karena di sini ya udah bener smooth sih menurut gue udah kemarin ada yang sempat lagging di beberapa room lalu di fix again jadi smooth. Wah, enak banget ini. Dan ini si Zenitsu ini tahu nggak, ini overclock bro. Little Big-nya yang CPU paling besar CPU yang paling besar, CPU paling besar itu jadi 2200 MHz. Bener MHz betul. Tadinya kan 2000, 2 core nih kan, yang Little Big itu kan ada 2 core. Total kan sebenarnya ada 6 apa 8 sih? 6 ya? 6 apa 8 sih? Gue lupa. Pokoknya yang Little Big itu kalau nggak salah 2 ya. Itu menjadi 2 apa 8 sih? Entahlah pokoknya yang paling besar itu menjadi 2200. Yang tadinya 2000 menjadi 2200. Oh, mantap. Jadi silakan bermain game gimana rasanya langsung aja. Oke, dari sini sampai sini selesai ya. Gue mau ngasih tahu bagian kamera. Nah, ini dia. Oke, di sini gue akan ngetes kamera. Config-nya udah ada belum? Wah, belum ada config. Bentar, gue atur dulu ya config-nya. Kita atur dulu, kita download. Oke, ini dia config-nya.
cut aja langsung, taruh di sini, bikin folder baru Gcam, lalu di sini on fire. Ini tergantung config-nya, tergantung versinya ya, versi Google kameranya. Lalu di sini ketik lagi config 7. Oke, paste. Oke, selesai. Sekarang buka Google kameranya. Udah di back dulu. Di mana sih ini letaknya? Walah, dan cuy. Mana ini? Gue lupa naruh di mana. Ini gue pakai on fire apa bukan sih? Harusnya bener. Coba gue setting dulu bentar. Udahlah, langsung aja nge-shoot, kelamaan. Oke, langsung shoot aja ya. Di sini pakai flash. Coba contoh. Kelihatan itu tuh. Nah, kan nggak enak kelihatan ping-ping. Oke, lancar ya. Google kamera lancar, bisa. Ini ada beberapa yang sedikit nge-lag. Itu ada fixnya dari Wirehouse, buffer fix namanya. Silakan diinstal bagi Anda yang ini. Nah, ini hasilnya, ini tanpa config ya. Mungkin akan beda lagi pakai config yang tadi. Yang config yang on fire tadi, khusus. Ya, ini tanpa config seperti ini. Silakan ente menilainya bagaimana ya, monggo. Nah, untuk kamera tadi gue udah ngetes seperti ini kameranya. Oke, normal ya. Google kameranya normal. Ngetesnya berarti normal Google kamera. Lalu apa lagi? Mungkin di next gue akan nge-review. Oh ya, gue lihat bagian externalnya ini. Gue nggak bohong apa yang gue bilang tadi itu bohong apa enggaknya. Bisa lihat dari sini langsung. Nah, ini dia di bagian CPU. Nih ya, di bagian CPU ini 2200 tuh. Jadi gue nggak bohong ya. Silakan ente lihat sendiri. Tadinya 2000 mentok, tapi sekarang di overclock menjadi 2200. Sebenarnya yang informasi yang gue tangkap itu bisa sampai 2500 overclocknya, dan bisa juga untuk layar over apa namanya, yang 90 Hz itu tuh, yang begitu loh, apa sih namanya, overhead apalah itu, pokoknya itu bisa sampai 90. Cuman belum kernelnya, belum custom kernelnya belum ada ya. Jadi segera mungkin ya, tungguin aja. Oke, sampai di situ dulu ya cara installnya. Cara install Room OSP terbaru ya. Jangan lupa like dan subscribe dan komen yang penting. Yang penting komen aja. Bagi Anda yang nggak ngerti silahkan tanya aja di komentar. Oke. Kalau untuk mau fast respon silahkan Telegram gue aja, Safek_21 atau The Shadow 21 nggak salah. Jangan akun utama gue. Akun utama gue langsung, kalau ada yang PM akun utama gue akan gue blok langsung. Pokoknya jangan akun utama. Bagi yang tahu ya, itu jangan aja ya. Oke, sampai di sini dulu. Salam sinyal teknologi. See you guys.